Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakhatinuhu adyanal kafarati wat talihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Amma ba'du. Anak-anakku yang semoga hari ini dirahmati oleh Allah dan terus dirahmati oleh Allah. Tahukah kalian, wahai anak-anakku, apakah sholat jamaah itu? Dan tahukah kalian tentang keutamaan sholat berjamaah? Anak-anakku, sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu tempat yang sama. Dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan seorang yang lain menjadi makmum. Tidak bisa dikatakan salat berjamaah jikalau dilakukan dengan sendiri-sendiri atau munfarid, walaupun jumlahnya banyak. Tetapi kalau dilakukan dengan sendiri-sendiri, maka bukan dinamakan sholat berjamaah, tetapi munfarid. Anak-anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Annal jama'ata taftulu alal mufriti bisab'i wa isrina darajatan. Atau kita gunakan redaksi yang lain. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salatul jama'ati taftulu ala salatil fadhi bisab'i wa isrina darajatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis tadi ditegaskan bahwa sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian atau sholat munfarid. Kenapa demikian? Karena sholat jamaah itu pahalanya seperti bisab'i wa isrina darajatan, 70 derajat. Itulah keistimewaan bagi orang yang rajin sholat berjamaah. Bagi yang rajin sholat berjamaah. Selain itu, orang yang sholat berjamaah akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Wahai anak-anakku, itulah pentingnya sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Man sholla, barang siapa yang sholat, Man sholla sholawatil khamsa, barang siapa sholat 5 waktu, ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a, dengan
dengan berjamaah, maka baginya 5 macam hadiah. Man shalla shalawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Barang siapa yang sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka baginya 5 macam pahala. Apa itu, wahai anak-anakku? Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya. Al-awwalu, yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Dia tidak ditimpa kefakiran, kemiskinan di dunia. Jadi, orang yang sholat berjamaah itu tidak ditimpa kefakiran. Dijauhi dari kefakiran dunia. Mari wahai anak-anakku dan kaum muslimin semuanya, semoga kita tunaikan salat jamaah terus dengan istiqomah. Khususnya untuk saya sendiri, semoga saya tetap istiqomah dalam menjalankan salat berjamaah. Rasulullah melanjutkan kembali dalam sebuah hadisnya. Wathani, dan yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Allah membebaskan dia dari siksa kubur. Itulah hadiah orang yang sholat 5 waktu dengan berjamaah. Allah akan membebaskan dirinya dari siksa kubur. Inilah hadiah untuk kita dari Rasulullah, agar kita tidak disiksa kubur. Tentunya kita istiqomah menjalankan ibadah sholat berjamaah. Wathalithu, dan yang ketiga, kata Rasulullah, yu'ta kitabahu biyaminihi. Dia akan menerima kitab catatan amal yang baik dari sisi tangan kanannya. Itulah pahala, itulah hadiah yang Allah berikan kepada kita lantaran kita sholat berjamaah. Kita akan menerima catatan dari tangan kanan kita. Wahai anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hadiah yang keempat, kata Rasulullah, warrabi'u yamurru ala surati kalbarqil khatifi. Yang keempat, dia akan bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim laksana halilintar yang menyambar. Orang yang sholat berjamaah, wahai anak-anakku, akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Begitu cepatnya, begitu hebatnya orang yang sholat berjamaah, laksana halilintar yang menyambar. Tentu kalian pernah lihat bagaimana cara halilintar menyambar. Berapa second detik kecepatan cahaya menyambar. Itulah keistimewaan sholat berjamaah.
Rasulullah melanjutkan, orang yang sholat berjamaah ada 5 macam hadiah. Yang kelima itu yang terakhir, wahai anak-anakku. Wal khamisu yudkhiluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adzabin. Allah memasukkan di surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Allah memasukkan di surga tanpa hisab, tanpa siksa. Jadi orang yang salat berjamaah, wahai anak-anakku, Allah akan memasukkan orang itu tanpa melalui perhitungan amal buruknya, tanpa lewat siksaan terlebih dahulu. Tapi bagi orang yang salat berjamaah, melewati jalur VIP tanpa lewat hisab dan tanpa lewat siksa. Begitu VIP-nya, itulah keistimewaan orang-orang yang salat berjamaah. Wahai anak-anakku yang semoga dimuliakan oleh Allah, keistimewaan yang lain dengan kita rajin berjamaah, Allah akan membebaskan diri kita dari api neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu, man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhur raq'atul ula min salatil isya'i kataballahu lahu biha itqam minan nar. Man shalla fi masjidin jama'atan, barang siapa salat di masjid dengan berjamaah, arba'ina lailatan, selama 40 malam, la tafutuhur raq'atul ula, dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama, min salatil isya'i, dari salat isya, kataballahu lahu biha itqam minan nar, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Itulah keistimewaan salat berjamaah, keutamaan salat berjamaah, dan masih banyak sekali keistimewaan, masih banyak sekali keutamaan-keutamaan salat jamaah. Semoga kita bisa melaksanakan salat jamaah, baik di masjid maupun di rumah. Tetapi laki-laki lebih utama di masjid daripada perempuan. Tentu kalian bertanya di dalam benak pikiran kalian, tapi ini lagi masa pandemi corona, Pak. Iya, memang benar, ini masa pandemi corona. Hal yang demikian, ada sebuah hadis lain diriwayatkan,
La tororo wala tiroro. Tidak melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Maksudnya bagaimana? Kalau salat berjamaah di masjid bisa membahayakan dirinya atau orang lain, tidak perlu salat jamaah di masjid. Ini kita gunakan hadis yang ini. Kalaupun kita mau salat di masjid, laksanakanlah sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pakai masker, bawa sejadah sendiri, jaga jarak, walaupun sebenarnya nggak diperbolehkan untuk jaga jarak ketika sholat, dia harus rapat shafnya. Tetapi melihat kondisi yang seperti itu diperbolehkan dengan mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. La tororo wala tiroro. Tidak melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Tentunya kalau kita mau sholat jamaah di masjid, silahkan, tetapi kembali dipertegas. Laksanakan, ikuti aturan-aturan dari pemerintah dengan melakukan prosedur kesehatan. Membawa sejadah sendiri, atur jarak shafnya, pakai masker, dan bawa hand sanitizer. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan salat jamaah, pun kalau memang tidak memungkinkan, bisa membahayakan diri kita maupun orang lain, dipersilahkan salat jamaah di rumah masing-masing bersama keluarga. Pilihlah di dalam keluarga itu yang fasih bacaannya, yang benar bacaannya, yang tahu rukun-rukun salatnya, yang nanti ditunjuk menjadi imam di dalam salat di rumah. Semoga kita bisa istiqomah. Iya, bisa istiqomah menjalankan salat berjamaah. Walaupun di masa pandemi ini seperti ini, bisa menjalankan salat jamaah. Baik di masjid, tentunya menggunakan protokol kesehatan, atau di rumah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.